Albert Einstein, rambut acak-acakan, otak brilian dan persamaan AMC kuala. Tapi, siapa dia sebenarnya? Lahir di Jerman tahun 1879, Einstein adalah anak yang pendiam, ingin tahu, dan terpesona oleh misteri alam semesta. Kompas sederhana memicu pencariannya seumur hidup untuk memahami kekuatan tak terlihat, membawanya pada jalur yang akan merevolusi fisika. Lebih dari sekadar ilmuwan, Einstein adalah pemberontak dan humanis, menggunakan ketenarannya untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Hidupnya mengingatkan kita kejeniusan sejati didorong oleh rasa ingin tahu, imajinasi, dan kasih sayang. Tahun-tahun sekolah Einstein tidak selalu mudah. Masa-masa awalnya di sekolah formal diwarnai dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang cukup signifikan. Dia sering bertentangan dengan guru-guru yang kaku dan otoriter, yang pada gilirannya seringkali mencapnya sebagai seorang pemimpi yang sulit diatur. Ketidaksepakatan ini menciptakan suasana tegang dan kurang kondusif bagi perkembangan akademiknya. Namun, di luar lingkungan kelas yang terkekang, dia menemukan pelipur lara dan kegembiraan dalam melahap buku-buku sains dan matematika. Ia membaca dengan penuh semangat, mencari pengetahuan di luar kurikulum yang ditetapkan. Dia sangat terinspirasi oleh figur-figur mentor seperti pamannya, yang membimbingnya melalui konsep-konsep ilmiah yang kompleks, dan menumbuhkan rasa ingin tahu intelektualnya. Keputusan untuk pindah ke Italia terbukti menjadi momen penting, membebaskan pikirannya dari batasan-batasan lingkungan akademis yang kaku, dan membuka cakrawala baru. Dan setelah menghadapi beberapa kemunduran dan tantangan, dia akhirnya berhasil masuk ke Zurich Polytechnic, sebuah pencapaian yang signifikan dalam perjalanannya. Di sana dia memilih untuk mengikuti jalannya sendiri, seringkali berbeda dari norma-norma yang berlaku di lingkungan akademis. Dia seringkali melewatkan kuliah-kuliah yang dianggapnya membosankan atau tidak relevan dengan minatnya. Sebaliknya, ia memfokuskan energinya untuk mempelajari secara mendalam bidang-bidang yang benar-benar membuatnya tertarik dan membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia juga mengandalkan catatan dari teman sekelasnya, Mileva Maric, yang kemudian menjadi istrinya, untuk memastikan dia memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Tahun-tahun awal Einstein membuktikan bahwa gairah yang membara dan pemikiran yang tidak konvensional, meskipun seringkali ditentang, pada akhirnya dapat membuka jalan menuju pencapaian yang luar biasa dan kehebatan yang tak tertandingi. Karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan akademik di universitas, Einstein menghadapi jalan yang tidak terduga. Bayangkan seorang ilmuwan muda penuh dengan ide-ide revolusioner, namun terhambat oleh penolakan demi penolakan. Einstein bekerja sebagai pegawai paten di Bern, sebuah berkah terselubung. Pekerjaan ini memberinya waktu untuk merenungkan fisika, tanpa tekanan dari dunia akademis. Pada tahun 1905, tahun keajaibannya, dunia akan menyaksikan ledakan pemikiran ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menerbitkan 4 makalah yang mengubah sains selamanya. Setiap makalah adalah sebuah terobosan, sebuah revolusi dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Teori kuantum membuka pintu menuju dunia partikel subatomik yang aneh dan menakjubkan. Bukti atom mengakhiri perdebatan panjang tentang keberadaan blok bangunan dasar materi. Relativitas khusus mengubah cara kita memahami ruang dan waktu, menyatukannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan IMC Quadrada. Persamaan sederhana namun mendalam ini mengungkapkan hubungan mendasar antara massa dan energi, membuka jalan bagi tenaga nuklir dan pemahaman baru tentang bintang-bintang. Dia menunjukkan bahwa cahaya terbuat dari kuanta, paket-paket energi diskrit yang kemudian kita sebut foton. Waktu dan ruang bersifat relatif, tergantung pada kecepatan pengamat, sebuah konsep yang mengguncang fondasi fisika klasik. Dan massa serta energi dapat dipertukarkan. Ini bukan hanya teori abstrak, tetapi realitas yang terwujud dalam setiap reaksi nuklir dan ledakan bintang. Ide-ide ini menghancurkan keyakinan lama, menggulingkan paradigma yang telah bertahan selama berabad-abad, dan meletakkan dasar bagi fisika modern. Dari komputer hingga laser, warisan Einstein ada di sekitar kita. Rasa ingin tahu Einstein yang tak henti-hentinya dan pertanyaan-pertanyaan berani, mendorongnya untuk menantang kebijaksanaan konvensional, membuka rahasia alam semesta. Dia memberi kita kunci untuk memahami kosmos. Karyanya mendefinisikan ulang realitas itu sendiri, dan terus menginspirasi generasi ilmuwan untuk bermimpi besar dan bertanya mengapa.
Seiring dengan meningkatnya ketenaran Einstein di dunia sains dan di luar itu, popularitasnya tumbuh secara eksponensial. Namun, gejolak politik di Eropa juga meningkat dengan cepat, terutama dengan kebangkitan kekuatan fasis dan Nazi di seluruh benua. Sebagai seorang pasifis yang berdedikasi dan vokal, dia secara terbuka menentang perang dan nasionalisme yang berkembang pesat. Pandangan dan latar belakangnya ini menjadikannya target yang semakin meningkat di Jerman Nazi, yang ideologinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Einstein. Dengan meningkatnya ancaman, Einstein terpaksa melarikan diri dari Eropa untuk mencari keselamatan. Setelah perjalanan yang sulit, dia menetap di Princeton, New Jersey, di mana dia melanjutkan pekerjaan ilmiahnya. Meskipun berada di tempat yang aman, dia tidak melupakan orang-orang yang tertinggal, dan dia menggunakan posisinya untuk membantu pengungsi lain melarikan diri dari penganiayaan. Ironisnya, persamaannya yang terkenal, E.M.C. Quadrata, yang merevolusi pemahaman kita tentang energi dan materi, juga membuka jalan bagi pengembangan bom atom, sebuah senjata yang berpotensi menghancurkan. Menyadari bahaya yang akan terjadi, dia mendesak AS untuk bertindak dan mengembangkan senjata nuklir sebelum Nazi melakukannya. Namun, setelah perang, Einstein menghabiskan sisa hidupnya untuk mengadvokasi perdamaian dan pengendalian senjata nuklir. Dia menjadi pendukung setia pelucutan senjata nuklir global, memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan dari perang nuklir. Pengasingan dan pengalaman pribadinya mengubah Einstein menjadi simbol global yang melampaui sains. Dia menjadi lambang kebebasan, hati nurani, dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dia dengan berani menggunakan suaranya yang berpengaruh untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua. Dia tanpa lelah memperingatkan tentang bahaya kebencian, intoleransi, dan perang, mendesak umat manusia untuk memilih jalan perdamaian dan pengertian. Einstein meninggal pada tahun 1955, tetapi warisannya membentuk dunia kita, dari GPS hingga pemahaman kita tentang kosmos. Dia memperjuangkan hak-hak sipil, perdamaian dunia, dan kekuatan imajinasi di atas pengetahuan hafalan. Rendah hati dan sangat ingin tahu, dia percaya kreativitas adalah anugerah terbesar umat manusia. Kisah Einstein mendesak kita untuk bertanya, untuk bertanya-tanya, dan untuk menggunakan pengetahuan untuk kebaikan. Hidupnya adalah seruan untuk tetap ingin tahu, berbelas kasih, dan berani dalam membentuk masa depan yang lebih